Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadan dari Program Studi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 41224231110492. Di sini saya akan memaparkan laporan magang yang telah saya selesaikan dengan judul Pengelolaan Administrasi HRD di PT Teknolife Kreasi Industri Utama. Langsung saja untuk hal pertama yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai latar belakang diambilnya judul Pengelolaan Administrasi HRD di PT Teknolife Kreasi Industri Utama. Administrasi memegang peranan penting dalam keberhasilan operasional berbagai instansi ataupun perusahaan swasta termasuk PT Teknolife ini. Sebagai perusahaan yang mendedikasikan perusahaannya sebagai one-stop entertainment bagi konsumen, tentunya PT Teknolife Kreasi Industri Utama membutuhkan sistem administrasi yang efektif dan efisien, khususnya dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Nah, di sini ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu mengenai poin pertama ada tujuan dan manfaat magang. Yang kedua ada profil perusahaan tempat saya magang. Yang ketiga ada kegiatan dan kendala yang dihadapi selama saya magang di PT Teknolife Kreasi Industri Utama. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, saran, dan refleksi diri. Langsung saja untuk poin pertama, yaitu tujuan dan manfaat. Untuk tujuan itu sendiri, yang pertama ada menerapkan ilmu dan teori yang telah dipelajari oleh praktikan ke dalam konteks dunia kerja. Yang kedua, memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada praktikan sehingga praktikan dapat memahami beberapa aspek dalam dunia profesional seperti tuntutan, etika, dan juga budaya pekerjaan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan yang diperlukan seperti analisis, kerjasama tim, dan kemampuan mencari solusi pada setiap permasalahan. Lalu selanjutnya ada manfaat. Di sini mendapatkan pemahaman dan pengalaman langsung mengenai dunia kerja, baik itu dalam tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan, tantangan pada saat menjalankan tugas yang diberikan, maupun budaya perusahaan. Melatih hard skill dan soft skill merupakan hal yang berguna di masa depan untuk diri praktikan pribadi. Selanjutnya ada profil perusahaan. Di sini ada gambaran umum mengenai PT Teknolife Kreasi Industri Utama itu seperti apa. Oke, Teknolife berkomitmen melalui optimalisasi teknologi digital, mampu memenuhi kebutuhan dan aktualisasi masyarakat secara efektif dan efisien, serta menjadi sarana konektivitas promosi suatu usaha. Teknolife juga menyediakan fasilitas untuk kebutuhan event dan exhibition, ballroom, pusat oleh-oleh, cafe and resto, coffee shop, coworking space, study space, creative studio, serta beauty clinic. Dengan konsep one-stop service, Teknolife berkeyakinan bahwa sebuah sarana pusat kegiatan masyarakat harus saling terintegrasi dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan guna menghadapi sebuah tantangan global yang terus berkembang dan berkelanjutan. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Teknolife Kreasi Industri Utama. Untuk visi, menjadi perusahaan manajemen fasilitas terintegrasi yang terhandal dan terpercaya di Indonesia. Untuk misi, memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan melalui pelayanan yang berkualitas, berkesinambungan, dan terarah. Selanjutnya ada tugas dan fungsi organisasi. Di PT Teknolife ini ada 5 tugas dan fungsi organisasi. Yang pertama yaitu sebagai wadah untuk UMKM dan kreativitas anak muda. Kedua, sebagai pusat bisnis baru di Sumedang. Ketiga, tempat untuk mengembangkan diri sesuai minat dan kebutuhan. Keempat, tempat untuk belajar lebih nyaman bagi mahasiswa kampus ataupun siswa yang lainnya. Kelima, tempat untuk mengembangkan kreativitas yang bernilai ekonomi. Lalu selanjutnya ada tugas dan fungsi unit usaha perusahaan.
Untuk tugas dan fungsi unit perusahaan di PT Teknolife ini ada beberapa seperti sewa ruang meeting untuk rapat bisnis, seminar, pelatihan, dan juga workshop. Lalu yang kedua ada pusat pertemuan dan kegiatan yang memerlukan ruangan besar seperti exhibition, wedding, dan juga seminar. Lalu untuk tugas dan fungsi unit usaha perusahaan yang ketiga yaitu ada ruang untuk pelajar dan pebisnis berinteraksi dan meningkatkan produktivitas seperti study space. Lalu ada ruang podcast, studio foto, kreatif packaging, wadah bagi UMKM Sumedang seperti makanan khas dan kerajinan tangan, ada pusat kreativitas milenial atau anak muda, ada pelatihan digital marketing, pusat oleh-oleh, cafe and resto, coffee shop, coworking space, dan juga beauty clinic. Lalu masuk untuk jadwal waktu magang saya sendiri mulai magang dari tanggal 1 Oktober hingga pertengahan Januari, yang dimana untuk jadwalnya dari Senin sampai Jumat mulai dari jam 8 sampai jam 5, dan untuk istirahatnya itu dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Selanjutnya ada bidang kerja. Selama pelaksanaan kegiatan magang di PT Teknolife Kreasi Industri Utama, saya ditempatkan di bagian administrasi HRD yang diawasi langsung oleh Dian Herdiana selaku HRD PT Teknolife Kreasi Industri Utama. Untuk selanjutnya ada kegiatan dan kendala yang dihadapi selama saya magang di PT Teknolife Kreasi Industri Utama. Ada sekitar 10 kegiatan yang saya lakukan selama magang di PT Teknolife ini. Untuk kegiatan yang pertama yaitu melakukan rekap dan pengarsipan pada kartu absensi. Nah, untuk kegiatan ini praktikan diberi perintah langsung oleh Pak Dian selaku HRD di sana untuk melakukan rekap dan pengarsipan pada kartu absensi, yang dimana untuk step by stepnya seperti ini. Untuk yang pertama, praktikan mengumpulkan kartu absensi yang telah digunakan pada bulan sebelumnya. Lalu yang kedua, mengkategorikan kartu absensi berdasarkan divisi agar mudah dicari. Hal ini dilakukan karena dalam beberapa kejadian ada beberapa karyawan yang ingin melihat untuk bagaimana kehadirannya pada bulan sebelumnya. Maka dari itu dengan mengkategorikan berdasarkan divisi akan memudahkan untuk pencarian. Lalu yang ketiga, setelah dikategorikan dan direkap, kartu absensi dimasukkan ke dalam box lalu diberi catatan bertuliskan bulan keberapa sesuai dengan kartu absensi. Yang kedua, melakukan rekap dan pengarsipan pada form lembur. Untuk step pertama, form lembur yang sebelumnya telah diisi oleh karyawan dan diberikan kepada saya akan dicek apakah surat perintah lembur yang dibuat oleh atasannya sesuai dengan form lembur yang karyawan isi. Setelah dikonfirmasi ulang, setelah dicek, praktikan merekap form lembur ke spreadsheet lalu menguploadnya ke Google Drive. Lalu selanjutnya setelah direkap, praktikan mengarsip form lembur ke dalam bantek sesuai dengan bulan yang tercantum pada form lembur. Hal ini ditujukan untuk jika ada kesalahan dalam pemberian gaji lembur, itu bisa dilihat lagi pada form yang telah diisi sebelumnya. Selanjutnya ada melakukan rekap dan pengarsipan pada surat izin, sakit, dan juga cuti. Seringkali beberapa karyawan memberikan surat izin, sakit, dan juga cuti. Maka dari itu HRD di PT Teknolife memberikan tugas kepada saya untuk melakukan rekap dan juga pengarsipan pada surat izin, sakit, dan cuti ini. Step pertama, hal ini dalam tugas ini saya mengumpulkan surat izin, sakit, dan cuti yang sebelumnya telah direkap oleh praktikan ke dalam spreadsheet.
Yang kedua, setelah dikumpulkan lalu dikategorikan berdasarkan bulannya di spreadsheet. Yang ketiga, setelah dikategorikan surat-surat tersebut digabungkan lalu diberikan kembali kepada HRD untuk disimpan. Yang selanjutnya, melakukan rekap dan pengarsipan pada form aktivitas harian OB. Untuk step pertama, form yang telah diisi oleh OB dikumpulkan dan akan direkap di spreadsheet lalu diupload ke Google Drive. Yang kedua, setelah selesai direkap, form akan diarsip dan disimpan ke dalam bantek dan diberi note bertuliskan bulan sesuai dengan yang tercantum di form aktivitas harian OB. Untuk selanjutnya ada melakukan rekap dan pengarsipan pada form permohonan perbaikan teknisi. Seringkali beberapa karyawan mengisi form permohonan perbaikan teknisi mengenai entah itu tempat kerjanya yang mengalami kerusakan, maka dari itu karyawan tersebut mengisi hal yang perlu diperbaiki di area kerjanya, lalu karyawan tersebut mengisi di form permohonan perbaikan teknisi. Nah, untuk step pertama, form yang telah diisi oleh karyawan diberikan kepada HRD lalu nantinya akan dianalisis berapa teknisi yang sekiranya dibutuhkan untuk melakukan perbaikan yang dilakukan oleh karyawan. Lalu yang kedua, setelah itu HRD akan meminta teknisi untuk melakukan pengecekan di TKP lalu memperbaiki kerusakan. Setelah diperbaiki, teknisi akan mencatat apa saja yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan di form permohonan perbaikan teknisi, entah itu ada kebutuhan pembelian ataupun yang lainnya. Lalu untuk ketiga, ada form yang telah diisi akan direkap oleh saya di spreadsheet dan diupload ke Google Drive, lalu akan diarsipkan ke dalam bantek lalu diberi catatan agar mudah untuk dicari. Selanjutnya, menjaga salah satu unit usaha yang ada di Teknolive, yaitu Study Space. Untuk tugas ini diberikan kepada saya oleh HRD untuk menjaga salah satu unit usaha, yaitu Study Space. Untuk keseharian saya dalam menjaga unit usaha Study Space ini, yaitu pertama, jika memang terdapat konsumen, saya menginput orderannya, lalu setelah diinput praktikan memberitahu atau saya memberitahu konsumen untuk melakukan pembayaran. Setelah itu praktikan memberikan kartu akses kepada konsumen untuk masuk ke Study Space. Jadi untuk Study Space ini memiliki kartu akses tersendiri, sehingga untuk orang luar yang memang belum melakukan pembayaran itu tidak bisa masuk ke Study Space. Lalu yang keempat, jika ada orderan makanan atau minuman, saya menghubungi pihak resto melalui handy talkie untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah memang menu yang diorder oleh konsumen masih tersedia atau tidak. Oke, selanjutnya menjadi talent dan membuat konten untuk kebutuhan sosial media. Step pertama yang dilakukan saya pada saat pembuatan konten yaitu melakukan briefing dengan konten kreator mengenai konsep video yang akan dibuat. Lalu yang kedua, setelah melakukan briefing, yaitu saya membuat dan menghafal dialog bersama konten kreator untuk video. Yang ketiga, setelah semua persiapan siap dari mulai tempat, talent atau saya, dan dialog yang akan dilakukan, proses tag video atau syuting baru bisa dilakukan. Setelah syuting selesai, video akan diedit dan diupload oleh tim digital marketing di sosial media Teknolive. Selanjutnya ada mendampingi dan membantu HRD dalam menyiapkan sesi interview untuk calon karyawan. Nah, pada tugas ini praktikan saya pribadi hanya menemani HRD dalam interview calon karyawan. Nah, untuk hal yang perlu disiapkan yaitu melakukan konfirmasi ulang mengenai jam berapa sesi interview akan dimulai kepada HRD. Untuk yang kedua, menyiapkan CV para calon karyawan yang akan melakukan interview.
Yang ketiga, saya memastikan ruangan apakah sudah disetting sesuai dengan permintaan HRD. Lalu yang keempat, membantu mengarahkan calon karyawan yang sudah datang untuk menunggu di ruangan yang sudah disiapkan. Lalu selanjutnya ada melakukan pengecekan inventory aset opname. Nah, hal pertama yang dilakukan yaitu praktikan atau saya diberi list aset opname oleh HRD yang sebelumnya sudah ada. Lalu saya melakukan analisis untuk mapping rute agar pengecekan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Setelah melakukan pengecekan, praktikan merekap dan melaporkan barang apa saja yang tidak sesuai dengan daftar yang ada, seperti jumlah barang ataupun kondisi barang. Selanjutnya, membantu tim digital marketing untuk menyiapkan tempat podcast. Hal yang pertama dilakukan oleh saya yaitu membantu menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk podcast seperti kamera, lighting, mic, headphone, soundboard, dan juga mixer. Lalu yang kedua, setelah peralatan disiapkan dan disetting oleh tim digital marketing, praktikan dan tim digital marketing melakukan cek ulang dan memastikan semua alat berfungsi dengan baik. Untuk selanjutnya, setelah itu akan diserahkan sepenuhnya kepada tim digital marketing. Lalu untuk tugas selanjutnya yaitu membantu acara edutainment. Acara edutainment ini merupakan acara yang dibuat oleh Teknolife Kreasi Industri Utama yang dimana bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai teknologi dan juga entertainment kepada siswa maupun mahasiswa. Nah, dalam acara edutainment ini praktikan membantu dalam menyiapkan daftar hadir untuk peserta edutainment yang sebelumnya telah dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah persiapan selesai, saya membantu mengarahkan dan mengumpulkan para peserta yang telah hadir untuk berkumpul di area Plaza Exhibition atau di area Aula Teknolife Kreasi Industri Utama. Selanjutnya, setelah semua peserta berkumpul, untuk kegiatan edutainment akan dilanjutkan oleh tim yang bertugas yang telah dibuat pada hari sebelumnya, dan sisanya praktikan hanya membantu mendampingi kelompok. Untuk tugas selanjutnya ada melakukan rekap buku resep. Di sini untuk rekap buku resep ini diberikan tugas langsung oleh founder yaitu Ibu Evi Luspiana untuk merekap buku resep yang sebelumnya telah dimiliki oleh Ibu Evi Luspiana agar ditujukan agar mudah untuk pencarian dalam pencarian resep. Hal pertama yang dilakukan saya yaitu mengkategorikan resep berdasarkan jenis makanan atau bahan utama yang digunakan untuk memudahkan dalam pencarian. Jadi semisal nanti Ibu Evi ingin membuat suatu masakan yang nantinya akan menjadi salah satu menu di unit usahanya, itu akan mudah dicari karena saya sudah kategorikan berdasarkan jenis makanan dan juga bahan utama yang digunakannya. Lalu yang kedua, setelah dikategorikan, praktikan atau saya menginput resep ke dalam spreadsheet dan pada setiap sheet yang diberi nama resep. Lalu setelah diinput, praktikan mengupload ke Google Drive. Selanjutnya melakukan pendataan dan melengkapi data karyawan. Nah, hal pertama yang dilakukan dalam melakukan pendataan dan melengkapi data karyawan ini yaitu praktikan menyiapkan selebaran form untuk seluruh karyawan yang berisi mengenai data diri dan nantinya harus diisi oleh karyawan. Yang kedua, setelah form disiapkan, praktikan membagikan form kepada seluruh karyawan yang ada di PT Teknolife. Yang ketiga, setelah diisi, praktikan melakukan rekap di spreadsheet dan di Human Resource Information System atau HIRIS.
Selanjutnya, membantu menyempurnakan Human Resource Information System atau HIRIS. Nah, jadi di sini saya membantu HRD dalam pembuatan sebuah sistem informasi manajemen yang dimana di sini saya sebagai user yang nantinya akan melaporkan sekiranya apa saja hal yang perlu diperbaiki dan juga perlu ditambahkan. Nah, dalam membantu menyempurnakan sistem ini, pertama saya mengakses HIRIS di Google Chrome lalu login dengan akun yang sudah disediakan oleh HRD. Yang kedua, setelah login, praktikan menginput data karyawan yang sebelumnya telah ditugaskan. Lalu yang ketiga, setelah selesai melakukan input data karyawan ke HIRIS, saya memberikan feedback mengenai user experience terhadap penggunaan HIRIS, entah itu dari kenyamanan UI ataupun jika ada bug itu saya laporkan ke HRD. Untuk selanjutnya ada kendala yang dihadapi selama praktikan magang di PT Teknolife Kreasi Industri Utama. Untuk kendala yang pertama ada dalam hal rekap dan pengarsipan, baik itu form lembur, kartu absensi, form aktivitas harian OB, dan form permohonan perbaikan teknisi. Kendala yang pertama kali dihadapi oleh saya adalah saat melakukan rekap dan arsip kartu absensi. Pada saat melakukan rekap kartu absensi, praktikan masih belum terbiasa dengan software yang digunakan oleh perusahaan yaitu spreadsheet. Meskipun pada dasarnya spreadsheet dan Excel tidak memiliki perbedaan yang signifikan, hanya saja terdapat perbedaan tata letak pada setiap fitur yang tersedia. Oleh karena itu, praktikan perlu beradaptasi yang dimana proses adaptasi memerlukan waktu yang cukup lama sehingga proses rekap absensi sedikit terhambat. Lalu untuk kendala yang kedua yaitu pada saat melakukan rekap form lembur, aktivitas harian OB, dan permohonan perbaikan teknisi yang dimana sulit memahami tulisan tangan beberapa karyawan. Jadi untuk pengisian form lembur, terus aktivitas harian OB dan juga permohonan perbaikan teknisi itu masih ditulis tangan yang dimana untuk saya menjadi sebuah hambatan dalam melakukan tugas tersebut. Nah, bagaimana cara saya mengatasi kendala tersebut? Untuk rekap form lembur, pengarsipan kartu absensi, form aktivitas harian OB, dan permohonan perbaikan teknisi. Solusi yang diambil oleh saya adalah meluangkan waktu selama beberapa menit untuk mengeksplorasi fitur yang ada di spreadsheet. Jadi sebelum saya lanjutkan tugas yang telah diberikan oleh HRD, saya membiasakan diri dulu terhadap software yang saya gunakan yaitu spreadsheet. Saya explore sebanyak mungkin mengenai fitur yang ada di spreadsheet. Setelah saya memahami beberapa fiturnya, baru saya lanjutkan tugas yang telah diberikan. Hal itu bertujuan agar tugas dapat berjalan secara efisien. Lalu untuk mengatasi kendala yang kedua yaitu praktikan bertanya kepada rekan kerja dan melakukan analisis pada tulisan tangan yang sama tetapi untuk formnya ditulis pada bulan yang berbeda. Sebenarnya untuk kendala yang kedua ini lebih mudah ditangani, hanya saja memerlukan waktu untuk terbiasa saja. Tetapi terdapat langkah strategis yang bisa dilakukan agar kegiatan rekap form lembur, aktivitas harian OB, dan perbaikan teknisi bisa berjalan lebih efektif dan efisien, yaitu dengan memanfaatkan Google Form sebagai medianya gitu. Selain mudah untuk disebarkan, Google Form memiliki kelebihan seperti UI yang ramah dan juga mudah dipahami. Lalu penggunaan Google Form dapat memudahkan proses administrasi. Kendala yang kedua yaitu pada saat menjaga study space.
Kendala yang dihadapi saya pada saat menjaga study space yang dimana saya masih belum memahami sepenuhnya aplikasi yang digunakan, yaitu iSeller. Nah, sehingga saya melakukan kesalahan pada proses input produk, status produk, dan penetapan service charge. Hal ini menyebabkan pihak yang bersangkutan seperti resto dan kafe menjadi kebingungan atas orderan yang telah saya buat. Nah, solusi yang saya ambil pada saat permasalahan itu terjadi yaitu melakukan konfirmasi ulang kepada pihak resto dan kafe mengenai orderan yang telah dibuat, seperti memastikan untuk status orderannya apakah dine in atau take away, lalu mengecek ulang orderan yang telah dibuat seperti makanan atau minuman apa saja yang telah diorder, lalu menghitung berapa service charge yang harusnya dikenakan kepada konsumen. Jadi untuk makanan dan minuman ada ketentuan service charge-nya itu sendiri. Jadi setelah dihitung, saya menghubungi PIC atau Person in Charge Study Space untuk melaporkan kesalahan yang telah saya buat. Lalu untuk kendala yang ketiga pada saat pengisian form biodata karyawan. Pada saat pengisian form biodata karyawan, praktikan atau saya sendiri mengalami kendala seperti waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan form biodata karyawan. Yang menjadi terjadinya hal tersebut adalah kemampuan saya pribadi dalam berkomunikasi dengan karyawan dan tidak tepatnya waktu saya saat meminta pengisian kepada karyawan. Kurangnya komunikasi yang dimiliki oleh saya menjadi penghambat dalam pengisian form biodata karyawan. Beberapa karyawan menganggap tugas yang diberikan oleh saya bukanlah hal yang penting, sehingga beberapa karyawan menjadi acuh. Lalu tidak tepatnya waktu saat meminta pengisian form biodata karyawan juga menjadi penghambat dalam kelancaran pekerjaan. Contohnya, pada saat karyawan sedang sibuk dengan acara yang sedang berlangsung, praktikan menyampaikan perintah untuk mengisi form biodata karyawan, sehingga karyawan menjadi lupa terhadap apa yang diperintahkan oleh saya. Nah, kemampuan komunikasi yang buruk menyebabkan penyampaian informasi maupun tugas yang diberikan menjadi sulit dipahami atau pada situasi yang buruk menjadi diacuhkan. Maka dari itu, untuk solusi yang diambil oleh saya untuk menyelesaikan kendala ini yaitu dengan bekerja sama dengan HRD untuk membantu mensosialisasikan atau untuk membantu berkomunikasi kepada karyawan melalui grup WhatsApp-nya. Lalu ada langkah strategis yang dapat diambil dengan menyebarkan form secara digital. Memang untuk form pengisian data karyawan ini masih bersifat manual, yaitu tulis tangan. Maka dari itu langkah strategis yang dapat diambil dengan menyebarkan form secara digital, hal ini dilakukan untuk meminimalisir form yang telah dibagikan, entah itu hilang atau pengisian form secara digital dapat memudahkan karyawan untuk mengisi di mana saja dan kapan saja. Lalu selanjutnya menjadi talent untuk pembuatan konten. Saat menjadi talent, saya mengalami kendala seperti waktu yang singkat untuk menghafal skrip yang diberikan. Hal ini menyebabkan proses syuting menjadi lebih lama karena kesalahan praktikan dalam berdialog dan harus melakukan retake berulang kali. Waktu yang cenderung singkat untuk praktikan menghafal dialog yang telah dibuat menjadi hambatan dalam proses pembuatan konten, sehingga harus melakukan retake beberapa kali. Untuk meminimalisir hal tersebut, saya melakukan improvisasi sehingga informasi penting yang perlu disampaikan dalam video tetap tersampaikan dengan baik meskipun dengan kata-kata yang berbeda sesuai dengan dialog yang telah disediakan. Lalu untuk kendala yang kelima, pada saat melakukan pengecekan inventory aset opname.
Kendala yang dialami saya saat melakukan pengecekan inventory aset opname ini adalah banyaknya barang yang perlu dicek dan ketidaksesuaian deskripsi barang dengan realitanya. Hal ini menyebabkan proses berlangsungnya pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien. Lalu solusi yang saya ambil pada saat itu yaitu dengan mencatat aset yang ada dan mengecek kondisi aset tersebut. Setelah dicatat dan dicek, saya melakukan sinkronisasi dengan list yang diberikan oleh HRD dan melaporkan barang apa saja yang tidak sesuai. Nah, terdapat langkah strategis yang bisa diambil adalah dengan mengkategorikan aset berdasarkan lokasi dan menyimpan list tersebut berdasarkan lokasi. Jadi jika terdapat barang yang berada di lokasi tersebut, alangkah baiknya untuk list barangnya disimpan saja di lokasi tersebut. Sehingga jika nanti memang ada perubahan entah itu dengan kondisi barang atau jumlah barang, itu bisa langsung diubah oleh karyawan yang bekerja pada area tersebut. Lalu untuk kendala yang terakhir yaitu melakukan rekap pada buku resep. Kendala yang dihadapi saya pada saat melakukan rekap pada buku resep yaitu banyaknya resep yang perlu direkap dan juga jenis resep yang berbeda-beda. Selain itu, waktu yang singkat menjadi tantangan dalam melakukan rekap pada buku resep. Waktu yang singkat menjadi hambatan bagi saya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan waktu. Hal yang dilakukan saya untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi. Untuk buku resep yang telah diberikan kepada saya akan di-scan. Setelah di-scan, praktikan hanya perlu melakukan copy paste. Maka dari itu, untuk tugas bisa berjalan dengan lebih cepat. Lalu untuk poin terakhir ada kesimpulan, saran, dan refleksi diri selama saya magang di PT Teknolife Kreasi Industri Utama. Kesimpulannya, pelaksanaan magang pada bagian administrasi HRD di PT Teknolife Kreasi Industri Utama memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam memahami penerapan manajemen perkantoran secara praktis. Selama magang, praktikan diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai aktivitas administrasi HRD dan juga aktivitas yang lain. Meskipun menghadapi beberapa kendala ataupun tantangan, pengalaman ini mengajarkan pentingnya kemampuan beradaptasi, komunikasi, dan analisis dalam memecahkan suatu permasalahan. Dukungan dari HRD, staf, dan karyawan yang ada di PT Teknolife Kreasi Industri Utama menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran saya dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan baik. Selama magang, saya mempelajari banyak hal baru seperti pengoperasian perangkat atau fasilitas kantor, proses administrasi, etika dalam bekerja, budaya berorganisasi, manajemen waktu, dan pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Kegiatan magang ini memberikan pengalaman nyata mengenai bekal yang sangat berguna. Memberikan pengalaman nyata mengenai operasional manajemen perkantoran pada perusahaan swasta, sekaligus menjadi bekal yang sangat berguna bagi pengembangan profesionalisme dan kompetensi kerja praktikan untuk menghadapi dunia kerja. Selanjutnya ada saran yaitu PT Teknolife Kreasi Industri Utama dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi berbasis digital seperti aplikasi manajemen kepegawaian atau pengisian formulir bersifat elektronik guna meningkatkan efisien dalam pengolahan data administrasi seperti lembur, absensi, dan formulir izin. Penggunaan teknologi ini dapat mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses rekapitulasi data. Lalu memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan terkait penggunaan software administrasi atau teknologi yang digunakan perusahaan dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja dan
meminimalisasi kendala teknis di lapangan. Untuk mengatasi kendala pada pengecekan inventory aset opname, perusahaan dapat mempertimbangkan sistem pelabelan digital yang memungkinkan setiap aset diidentifikasi dan dilacak secara lebih mudah menggunakan teknologi QR Code atau RFID. Nah, perusahaan dapat menyediakan sesi orientasi yang lebih terstruktur untuk peserta magang, terutama dalam pengenalan sistem dan perangkat kerja yang digunakan. Hal ini akan membantu mereka dalam beradaptasi lebih cepat dan bekerja dengan lebih efisien. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan PT Teknolife Kreasi Industri Utama dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas, membantu perkembangan dan kemajuan perusahaan, serta memberikan pengalaman magang yang lebih bermanfaat. Lalu yang terakhir ada refleksi diri. Selama melaksanakan magang di PT Teknolife Kreasi Industri Utama, praktikan menyadari bahwa kegiatan ini memberikan banyak pengalaman berharga dan bermanfaat dalam melaksanakan berbagai tugas administrasi HRD dan tugas yang lainnya. Saya belajar untuk selalu fokus dan menganalisis tugas yang harus didahulukan pengerjaannya. Lalu kendala yang dialami praktikan selama magang mengajarkan praktikan untuk berpikir kritis dalam mencari solusi pada setiap permasalahan yang ada. Tentunya hal ini dapat menjadi pembelajaran ke depannya nanti. Lalu melihat dari sisi profesionalisme, kegiatan ini mengajarkan saya bagaimana pentingnya etika dalam bekerja, lalu tanggung jawab, beradaptasi dengan lingkungan, dan juga kerjasama tim. Melihat bagaimana kerjasama antara staf dengan karyawan berjalan dengan baik dengan tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan ataupun dalam pelafalan cukup tidak jelas. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.